Shalom, Bapak Rudi Silitonga. Selamat malam dan salam sehat dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Melanjutkan tanya jawab Alkitab pada hari ini, Pak, masih tetap dalam seputar kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika Yesus di atas kayu salib, ada fenomena langka, Amang. Karena ada salah satu penjahat mempercayai Yesus sebagai raja yang akan menyelamatkan. Dalam hal ini, saya mempunyai poin penting yang kiranya nanti bisa diterangkan oleh Pak Rudi Silitonga. Yang pertama, mengapa penjahat tersebut bisa yakin bahwa Yesus orang benar, Amang? Sedangkan Yesus juga kan tersalib pada saat itu. Apakah ini ada hubungan dengan Roma 10 ayat 9 sampai 10? Yang kedua, Yesus berkata kepada penjahat tersebut, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Jika langsung ke Firdaus saat mati, bagaimana dengan penjelasan pengakuan iman rasuli, Amang, bahwa setelah Yesus dikuburkan, Yesus turun ke dalam kerajaan maut dan hari yang ketiga ia bangkit. Dan yang ketiga, mengapa seorang penjahat bisa lebih mudah mengenali Yesus sebagai Mesias dan sangat yakin bahwa Yesus bisa menyelamatkannya dibanding para ahli-ahli Taurat tua-tua yang mempunyai kapasitas tinggi dalam kerohaniaan, namun mereka gagal mengenali Yesus sebagai Mesias. Terima kasih, Amang. Shalom. Salam sehat dan sejahtera untuk Saldi dan saudara-saudara sekalian yang mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan saudara Saldi. Tentulah jawaban saya tidak sempurna, setidaknya saya mencoba untuk memahami teks pada konteksnya dan melihat dari perspektif secara menyeluruh, semoga bermanfaat. Mengenai alasan yang mendasar mengapa seorang penjahat itu meyakini bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Secara hal yang supranatural berdasarkan pada iman dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada seseorang, bisa saja dan dimungkinkan dan besar sekali itu terjadi pada diri seorang penjahat yang bersama dengan Yesus yang sedang disalibkan, bahwa penjahat itu mendapatkan kasih karunia dari Allah, hatinya dibaharui oleh Roh Kudus, dan ia percaya dengan apa yang sudah dia dengar, dia ketahui, dia perhatikan secara utuh. Tentu penyaliban Yesus dan penghukuman yang dialaminya bisa saja ia mendengarnya dari berbagai pihak. Tetapi yang konkret dari apa yang dia dengar adalah ketika Tuhan menyatakan doanya kepada Allah Bapa pada waktu ia di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu ia menuju kepada relasi antara Maria dan muridnya. Kemudian ia merespon tanggapan dari dua penjahat, dan yang satu inilah yang direspon dengan suatu janji bahwa orang itu akan bersama dia di Firdaus pada hari itu juga. Dengan kata lain, anugerah Tuhan mendahului respon penjahat itu sehingga ia dapat menyampaikan, memproklamasikan keyakinannya di hadapan Tuhan, entah didengar oleh penjahat yang satu lagi atau para prajurit yang ada di bawah atau massa yang ada di sekitar Bukit Golgota itu. Yang pasti ia menyadari hal itu dengan sungguh. Hal yang kedua, tentunya pengakuan dari penjahat tersebut adalah pengakuan yang realistis karena memang ditulis hanya di kayu salib Yesus yang ada tulisan, inilah Yesus orang Nazaret, Raja Yahudi. Tentu ini adalah suatu penyataan yang tidak semua orang mengerti, karena pastilah kedua penjahat itu bukan warga negara atau berkeluarga negaraan Roma atau berada di dalam posisi sebagai orang non-Yahudi. Penjahat itu adalah pastinya orang Yahudi karena itu disalibkan bersama Yesus. Dengan kata lain, bahwa penjahat tersebut memiliki
pengetahuan dan dapat merekonstruksi kembali dalam ingatannya apa yang didengar, apa yang diketahui mengenai Yesus Kristus dari kata orang, dari informasi yang diperoleh. Yang ketiga, ini adalah spekulasi, bisa jadi juga sebuah kemungkinan, tetapi bisa juga menjadi bahan pertimbangan bahwa seorang penjahat tidak serta-merta langsung ditangkap melakukan kejahatan. Bisa saja penjahat ini pernah mendengar, pernah mengetahui apa yang dinyatakan Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan di dalam masa 3,5 tahun sebelum penyaliban. Itu sebabnya ia berkesimpulan bahwa kita itu, kata penjahat yang satu ini, kepada temannya diadili, dihukum karena kejahatan. Tetapi Yesus tidak demikian. Jadi bukan hanya Pilatus, Herodes yang menyatakan bahwa tidak ada kesalahan pada diri Yesus secara hukum Romawi, tetapi penjahat sendiri pun mengakui tentang hal itu. Walaupun penjahat yang lain itu mengatakan, kalau engkau adalah raja, engkau adalah anak Allah, turunlah dari atas kayu salib. Ini kan mirip dengan perkataan iblis yang mencobai Yesus di padang gurun pada awal-awal pelayanan Yesus ketika ia sudah selesai berpuasa 40 hari. Di mana penjahat ini mirip perkataannya bahwa buktikan batu berubah menjadi roti. Buktikan engkau jatuhkan dirimu ke bawah dari atas bubungan bait Allah. Ini kan seperti sebuah upaya evidensialis untuk menunjukkan kekuasaan dan kekuatan dan otoritas dari Yesus. Pernyataan dari penjahat yang satu itu tidak digubris oleh Tuhan Yesus, karena ia sudah selesai dalam urusan ujian-ujian, cobaan-cobaan seperti itu. Justru sebaliknya, iman yang dianugerahkan Allah kepada penjahat yang mengatakan bahwa ingatlah akan aku, bahwa di sana ia menyadari bahwa nantinya pada waktu kedatangan Yesus ada ingatan yang tidak bisa dihapus dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seseorang sepanjang hidupnya. Dan ingatan itu terlebih khusus pada diri Yesus, Sang Maha Tahu, Sang Kuasa yang berotoritas sebagai Raja. Maka pernyataan penjahat ini, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Berarti betul-betul dia mengasosiasikan dirinya sebagai seorang yang membutuhkan pertolongan, kebaikan, belas kasihan, karena dia tahu yang menjadi raja bukanlah kaisar, bukanlah Herodes atau Pilatus atau orang-orang lain, tapi yang menjadi raja adalah Yesus Kristus. Sekaligus saat yang sama sebenarnya penjahat itu sedang mengajukan gerasi, permohonan pengampunan dan pemulihan nama baik. Ini biasa di dalam sebuah tatanan hukum, bahwa seorang penjahat yang dijatuhkan hukuman vonis kematian bisa mengajukan gerasi kepada yang memiliki otoritas. Dan ia tidak mengajukan ke siapa-siapa, tetapi mengajukannya kepada Yesus, Raja yang akan datang, yang akan menghakimi dan mengadili. Ini kan suatu pengetahuan yang mendalam sekali tentang keberadaan yang berdosa, memohon belas kasihan Tuhan, dan menyadari bahwa Yesus adalah Raja yang berotoritas, bukan yang lain-lain yang memiliki otoritas di surga dan di bumi. Nah, ini bagian yang penting. Jadi kalau disimpulkan, berarti penjahat ini yang pertama mendapatkan kasih karunia dan anugerah dari Allah. Yang kedua, penjahat ini mengerti dan memahami bahwa Yesus secara perkataan dan perbuatan terbukti adalah yang berotoritas, yang memiliki kuasa, yang memiliki kekuatan untuk memberikan hidup dan kehidupan, pengampunan dan belas kasihan. Dan ia juga mengetahui bahwa apa yang dilakukannya dan dilakukan oleh Yesus dua hal yang berbeda. Yang satu menyatakan kebenaran dan yang lain menyatakan dirinya adalah yang jahat. Jadi bagian ini memang tidak mudah dipahami. Harap saudara-saudara sekalian memperhatikan kalimat demi kalimat penjelasan yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Pertanyaan yang kedua yang sangat mudah untuk kita mengerti tetapi perlu hati-hati mengenai apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada penjahat yang memohon gerasi, memohon belas kasihan, memohon kemurahan atas pengakuan bahwa Yesus adalah rajanya. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, hari ini
engkau bersamaku di Firdaus. Nah, hari ini itu sampai pukul 6. Karena penghitungan dari waktu atau hari bagi orang Israel pada waktu itu mulai dari jam 6 dari petang sampai nanti petang lagi. Jadi ini menjelang berakhirnya hari ini. Nah, pada hari ini ternyata memang Yesus jam 3 sore yang meninggal dunia, menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, dan penjahat itu diturunkan sebelum hari berganti masuk ke dalam hari Sabat. Penjahat itu meninggal dunia setelah diturunkan, tulang-tulangnya dipatahkan. Jadi hari ini betul terjadi bahwa bersama-sama mengalami kematian. Lalu kita masuk ke dalam hal yang paling tidak mudah dipahami, yaitu kemana jiwa atau roh orang yang meninggal. Nah, di sini memang ada hal yang perlu dilihat secara perspektif Judaisme dan perspektif Alkitab serta perspektif yang dinyatakan Tuhan. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Tubuh terpisah dari roh, itulah kematian. Dan roh kembali kepada Tuhan. Tentu di dalam konteks historis kita menanti kedatangan Kristus. Dalam konteks kekekalan Allah tidak ada nanti, sekarang, dan kemarin. Yang ada semuanya adalah saat ini, present. Dengan kata lain, waktu Tuhan mengatakan hari ini kau bersamaku di Firdaus, rohnya penjahat ini yang sudah diselamatkan, dibenarkan, dan dijamin keselamatannya, rohnya akan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pada saat itu juga menyatakan bahwa ia akan berada bersamaku di Firdaus. Nah, Firdaus itu bukan Taman Eden. Taman Eden itu sudah lewat. Di awal ada manusia di bumi ini. Diberikan Tuhan, dikaruniakan Tuhan Taman Eden. Firdaus itu apa? Nah, di dalam konteks pernyataan Tuhan itu adalah dunia orang mati. Dunia orang mati itu di dalam perspektifnya perjanjian lama itu Hades. Tentu ini menjadi hal penting untuk dipahami. Hades berarti Yesus memang turun ke dalam dunia orang mati, dan penjahat itu juga ada di dalam dunia orang mati. Namun ia menunggu di sana. Menunggu di sana sampai pada waktunya nanti menerima kebangkitan. Dan apa yang dinyatakan di dalam pengakuan iman rasuli itu berkoresponden dan berkoheren dengan pernyataan Yesus bahwa pada hari ini kau bersamaku di Firdaus, dan memang Kristus turun ke dalam kerajaan maut seperti yang juga dituliskan di dalam surat Petrus. Apa yang dinyatakan Tuhan di dunia orang mati? Ia memproklamasikan bahwa ia yang telah menyatakan kemenangan atas dosa, kematian, dan iblis. Kepada siapa ia menyatakan? Tentu ini adalah proklamasi bagi setiap orang di masa lalu, khususnya sejak zamannya Adam sampai kedatangannya, kematiannya, dan di masa yang akan datang. Proklamasi yang menyatakan kemenangan Yesus, dan kemenangan itu dibuktikan dengan kebangkitannya. Dan tentulah ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi di Firdaus itu, di Hades itu, di dunia orang mati itu, Kristus turun untuk menyatakan kemenangan. Dan orang-orang yang menanti-nantikan proklamasi itu menyatakan dengan sadar, mengetahui dengan sadar tentang hal itu. Dan kita juga yang sekarang dan yang sampai orang-orang di masa akhir zaman nanti, itu juga tahu dengan perkataan Tuhan Yesus ini. Jadi ada satu kesadaran yang penuh dari orang-orang yang sudah meninggal, dan tahu benar bahwa Yesus Kristus anak Allah inkarnasi. Dan kita harus tahu pada saat yang sama, Kristus adalah anak Allah yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, baik tempat maupun kondisi keadaan. Ia turun dan ia menyatakan kuasa otoritasnya. Dengan demikian, apa yang dikatakan Yesus dan dijanjikan Tuhan Yesus kepada penjahat itu benar, tidak kontradiksi, tidak ada yang berbeda, karena perspektifnya, ingat bahwa penjahat ini orang Yahudi, bukan orang Romawi, bukan dari etnis lain atau suku lain, atau orang yang tidak mengerti perkataan tentang Firdaus atau Hades ini. Karena nantinya kita tahu setelah Yesus bangkit menyatakan diri, menang atas maut, menang atas dosa, menang atas iblis, akhirnya kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi di Hades bersama Tuhan menanti kebangkitan yang akan dinyatakan Tuhan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, hal ini memang penting untuk kita pikirkan dan renungkan sebagai refleksi kita pada hari Jumat Agung
dan kebangkitan Kristus pada hari ketiga. Nah, bagaimana dengan penjahat itu? Mengapa ia bisa mengerti dan memahaminya? Padahal ada banyak ahli Taurat dan orang Farisi, Saduki yang tidak mengerti. Kerohanian seseorang itu bukan ditentukan oleh pengetahuan teologis, pengertian yang penting dari apa yang dia ketahui tentang firman Alkitab. Ahli Taurat memang ahli di bidang teologi, ahli di bidang firman Tuhan, mengajarkan, menjelaskan dengan begitu kompleks dan begitu rumit, tetapi hidupnya, hatinya tidak melekat pada Tuhan. Ini bisa menjadi tempelak bagi para ahli Taurat dan ahli-ahli teologi. Tuhan pernah menegur mereka di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 38, 39 dan 40. Ia mengatakan, engkau menyelidiki kitab suci. Tuhan tidak mengatakan menyelidiki kitab suci itu salah atau tidak perlu, tidak. Tuhan mengatakan engkau menyelidiki kitab suci karena kamu menganggap dengan menyelidiki kitab suci, jadi mempelajari, mendiskusikan, mendialogkan, mengajarkan, itu cukup, tidak. Tetapi engkau tidak datang kepadaku. Nah, ini step yang hilang pada para teolog, para ahli Taurat ini. Kan kalau kita lihat ada orang yang memiliki kemampuan teologis yang luar biasa, punya pengetahuan tentang Alkitab itu cukup komprehensif, tetapi dia hidupnya tidak memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Allah. Dia kalau diajak berdebat, orang-orang seperti ini sangat piawai, bahkan mahir, dan kita akan tutup mulut untuk tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan pun bisa jadi tidak mengaruniakan itu kehidupan yang baru baginya. Jadi mengapa para ahli Taurat dan orang-orang yang memahami tentang kebenaran itu tidak memiliki pengertian tentang siapa Yesus, kemesiasannya? Ya karena pertama dari sisi Allah yang mengaruniakan hidup yang baru, orang tersebut tidak mendapatkan itu. Tuhan tidak mengaruniakan itu. Dia beragama tetapi tidak bertuhan. Jadi ada banyak orang yang beragama, pandai ritual-ritual keagamaannya, dan mampu menunjukkan itu, tetapi dia tidak bertuhan, tidak mempertuhankan Yesus Kristus di dalam hidupnya secara total. Tetapi justru memperalat firman dan keagamaannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Jadi hal ini bukan hanya pada masa Yesus terjadi, sebelumnya dan sampai saat ini terjadi. Namun harus diingat bahwa orang yang sudah hatinya dibaharui oleh Allah melalui karya Roh Kudus dan firman Tuhan yang sudah diberikan, sebenarnya orang tersebut akan mencintai firman, menjalankan firman, membagikan firman dengan berpusatkan kepada Kristus. Jadi bukan berpusatkan pada diri sebagai wujud daripada keagamaan, tapi berpusatkan kepada Kristus sebagai wujud penghormatan, cinta kasih, belas kasihan Allah atas hidupnya. Jadi bagian ini memang terlihat dengan jelas pada waktu penyaliban Yesus. Penjahat itu sangat sederhana, mengetahui realitas, memahami keberdosaannya, menyadari ketidakmungkinannya dapat diterima, tetapi dia dengan berani, oleh karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan, oleh karena karunia Tuhan, ia mengajukan gerasi. Guru, Tuhan, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Kata ingatlah itu pengajuan gerasi, permohonan pengampunan, dan Tuhan langsung segera menyatakan itu. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Bahwa keselamatan yang dikaruniakan Tuhan bukan usaha keagamaan. Bukan lahir dari pengetahuan akan kebenaran teologi dan hal-hal ritual. Keselamatan itu milik Allah yang dikaruniakan kepada seseorang menurut kehendaknya dan kerelaannya di dalam Kristus. Nah, kalau Tuhan tidak memberi, tidak mengaruniakan, sepintar apapun dia berteologi, sepintar apapun dia menyampaikan pendapat pemikiran tentang kitab suci, orang itu tetap di dalam kegelapan. Kecuali Tuhan beranugerah, Roh Kudus bekerja, dan ia percaya datang kepada Kristus. Misalnya Nikodemus, di mana ia datang malam-malam hari dia datang untuk menyatakan bahwa bagaimana saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali oleh Roh. Ia meyakini kebenaran itu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Karena dia seorang guru, seorang pengajar, dan seorang yang sudah lanjut usia. Seorang yang betul-betul punya pengalaman teologi, pengertian yang mendalam. Tapi ia belum pernah mendengarkan perkataan itu dari guru-gurunya, dari orang-orang yang mendahului dia. Bahkan orang-orang sekitarnya, dari koleganya sesama ahli Taurat.
Dia hanya mendengar dari satu orang muda yang bernama Yesus, yang dia panggil guru, rabi, dan ia menyadari hal itu. Ini karya Roh Kudus. Jadi Saudara Saldi dan saudara-saudara sekalian, apa yang saya jelaskan silakan dipikirkan, direnungkan, direfleksikan, bahkan silakan diajukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal itu. Sebisa mungkin saya akan berikan jawaban, tentu dari berbagai perspektif, supaya utuh, sehingga setidak-tidaknya ada pertanggungjawaban iman dalam berapologetika ini, dalam menyatakan iman saya kepada Kristus. Kiranya penjelasan yang panjang ini, yang tentunya belum mendalam, karena setiap jawaban saya itu bisa diberikan lagi penjelasan-penjelasan secara lebih utuh. Karena itu, semua yang sudah diformulasikan oleh bapak-bapak gereja dalam pengakuan iman, terlebih khusus pengakuan iman rasuli, adalah benar dan dapat dibuktikan, dapat dinyatakan adalah logik, koheren, dan koresponden. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tinggal lagi bagaimana kita dapat memahaminya. Nah, inilah perlunya gereja memberikan pendidikan agama Kristen di dalam menjelaskan pokok-pokok iman Kristen melalui katekisasi-katekisasi, baik di gereja, di rumah, maupun di dunia pendidikan formal. Kiranya apa yang saya sampaikan menolong saudara Saldi dan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin.